Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua, sehingga kembali di pagi yang berbarokah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berbarokah ini. Tidak lain tujuannya hanya untuk mencari asbabus sa'adah. Tidak lain tujuannya hanya untuk mencari sebab-sebab di mana seseorang itu mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Karena sesungguhnya halaqatul ilm, majelis-majelis ilmu yang di mana di situ dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan asbabus sa'adah, yaitu sebab-sebab seseorang itu mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya di sana ada orang-orang yang minhum sa'id wa minhum saqi. Ada di antara orang-orang yang mereka di dalam perjalanan hidupnya mereka adalah orang-orang yang bahagia. Dan ada di antara mereka ketika mereka di dalam perjalanan hidupnya mereka syaqi. Mereka adalah orang-orang yang sengsara. Ini pembagian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada kita bahwasanya di sana ada orang-orang yang bahagia dan di sana ada orang-orang yang kelak akan menjadi orang-orang yang sengsara. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, kita bisa kembali duduk di majelis ilmu untuk thalabul ilmi. Ini adalah merupakan asbabus sa'adah, sebab-sebab kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan untuk kita. Allah mudahkan, Allah bentangkan untuk kita semua supaya kita bisa menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan supaya kita jauh lebih kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari tentang cerita Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala
telah menceritakan cerita Nabi Yusuf ini di dalam surat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat penuh berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam dan bagaimana perjalanan Nabi Yusuf alaihi salam. Tidak lain karena di dalam cerita Nabi Yusuf alaihi salam begitu banyak ibrah, begitu banyak hikmah yang harus betul-betul bisa kita ambil hikmah tersebut dan kita bisa ambil pelajaran darinya dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang cerita Nabi Yusuf alaihi salam ini sebagai ahsanal qasas, sebaik-baik kisah. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam mendapatkan pertolongan dari Allah, dan bagaimana ujung dari cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang semuanya menjadi indah, semuanya menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sebuah kisah yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita, yang dimana sepatutnya bagi kita untuk kita bisa mengambil ibrah dan pelajaran. Bukan hanya sekedar dongeng yang mungkin belum tentu kita tahu keasliannya, kita belum tentu tahu kebenarannya. Akan tetapi cerita Nabiullah Yusuf ini Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita supaya kita betul-betul bisa mengambil hikmah dan ibrah dari cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu mungkin sebulan ya Pak ya. Sebulan yang lalu kita telah membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 15 sampai ayat 18. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam yang mereka iri kepada Nabi Yusuf karena lebih dicintai oleh ayahnya, sehingga mereka membuat makar, sehingga mereka menginginkan kematian bagi Nabi Yusuf, hingga akhirnya mereka pun pergi membawa Nabi Yusuf alaihi salam, dan hingga akhirnya mereka pun kembali kepada ayahnya di waktu Isya dalam keadaan menangis, dan mereka pun mulai berbohong kepada ayahnya bahwasanya Nabi Yusuf alaihi salam itu dimakan oleh serigala. Dan insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kita akan meneruskan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-19, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika Nabi Yusuf alaihi salam sudah dibuang oleh saudara-saudaranya dan dilemparkan ke dalam sumur. Allah mengatakan waja'at sayyaratun, dan datang sayyarah, yaitu sebuah qafilah, sebuah kelompok yang mereka melewati tempat di mana Nabi Yusuf alaihi salam itu dilemparkan ke sumur tersebut. Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah, dan mereka mengirimkan waridahum, yaitu orang-orang yang tugasnya mengambil air. Biasanya ada orang yang piket tugas di dalam satu rombongan tersebut untuk mengambil air. Maka ketika orang tersebut menjulurkan embernya ke sumur, fa'adla dalwah, hingga akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam pun bergelantungan dengan tali yang dijulurkan oleh orang yang menjulurkan ke sumur tersebut. Maka qala ya bushra hadza gulam, maka orang tersebut mengatakan ya bushra,
Bahagialah, ini bentuk sebagai bentuk rasa senang. Senang dengan mendapatkan seorang anak dari sumur tersebut. Dan dia mengatakan hadza gulam, ini anak yang indah, yang bagus. Kemudian dengan mengatakan wa asarruhu bidha'ah, kemudian dia sembunyikan Nabi Yusuf alaihi salam sebagai barang dagangan. Wallahu alimun bima ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa-apa yang mereka senantiasa kerjakan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita semua. Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan ay makatha Yusufu fil jubbi ma makath. Nabi Yusuf alaihi salam setelah dilemparkan ke dalam sumur dan berdiam diri di dalam sumur tersebut beberapa waktu, yang dimana Nabi Yusuf alaihi salam berada di dalam sumur tersebut. Berapa waktunya? Allahu a'lam bishawab. Apakah sehari? Apakah 2 hari? Apakah 3 hari? Yang jelas Nabi Yusuf alaihi salam dilemparkan oleh saudara-saudaranya dan ditinggalkan di dalam sumur. Nabi Yusuf alaihi salam berdiam diri di dalam sumur tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, ma makath. Tidak ada yang tahu berapa Nabi Yusuf alaihi salam tinggal di sumur tersebut. Sampai apa? Sampai ja'at sayyaratun, sampai datang sebuah qafilah, yang qafilah ini ingin berangkat ke negeri Mesir. Ingin berangkat ke negeri Mesir. Karena keluarganya Nabi Yusuf alaihi salam itu tinggalnya di mana, Bapak-bapak? Di Syam, di negeri Syam. Negeri Syam itu adalah merupakan negeri Anbiya. Jadi negeri Syam itu adalah merupakan negeri Anbiya, negerinya para nabi. Banyak sekali para nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus, dan para Anbiya ini tinggal di negeri Syam. Kalau dahulu negeri Syam itu jadi satu. Kalau sekarang negeri Syam itu terpecah menjadi 4 negara. Menjadi 4 negara, yaitu Palestina, Yordan, Lebanon, Suriah. Ini 4 negara. Kalau dahulu itu disebut dengan negeri Syam. Dan negeri Syam ini adalah merupakan negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala banyak turunkan para anbiya itu di negeri Syam. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika ada sekelompok qafilah, dan qafilah ini adalah merupakan kelompok pedagang, dan mereka menginginkan untuk pergi ke negeri Mesir. Mereka mendapatkan Nabi Yusuf alaihi salam ketika mereka apa? Fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah ay faratahum wa muqaddimuhum alladhi ya'isu lahumul miyah. Yaitu orang yang pertama kali datang. Biasanya dalam satu qafilah mereka ketika mau berhenti, maka apa? Ada sekelompok orang yang mereka bertugas untuk menyiapkan air, menyiapkan tempat. Mereka berangkat lebih dahulu, lebih cepat jalannya. Untuk apa? Menyiapkan tempat. Mereka sudah menyiapkan air supaya apa? Ketika rombongan ini datang, maka apa? Sudah siap semuanya. Maka apa? Orang yang bertugas mengambil air, mereka datang terlebih dahulu ke suatu tempat di mana di situ ada sumurnya. Akhirnya apa? Fa'arsalu waridahum dalwah. Jadi dijulurkan tali bersama apa? Dengan embernya. Disitulah kesempatan Nabi Yusuf alaihi salam. Maka apa? Nabi Yusuf alaihi salam bergantungan dengan tali tersebut. Fa'adla dzalikal warid dalwahu fata'allaqa fihi Yusuf alaihi salam wa kharaja. Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salam bergantungan dan keluar. Qala ya busyra hadza gulam. Akhirnya mereka mendapat senang dengan tambahan barang dagangan, dan mereka mengatakan hadza gulam, ini anak yang mahal. Ini anak yang mahal. Wa asarruhu bidha'ah, hingga akhirnya mereka simpan Nabi Yusuf alaihi salam di dalam barang dagangannya. Wa kana ikhwatuhu qariban minhu, dan ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala,
dan ditarjih dan dirojihkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, yaitu apa? Ternyata Nabi Yusuf alaihissalam ketika dilempar ke dalam sumur itu tidak ditinggalkan begitu saja. Tidak dilemparkan begitu saja. Akan tetapi apa? Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu masih ngintip. Masih ngintip dan masih apa? Berada di tempat tersebut. Kenapa? Mereka juga masih merasa bahwasanya Nabi Yusuf saudaranya. Takut betul-betul apa? Takut betul-betul Nabi Yusuf ini dimakan serigala. Makanya apa? Nabi Yusuf alaihissalam pun masih diperhatikan oleh saudara-saudaranya. Nah, ketika ada satu kafilah ini datang dan berhasil menemukan Nabi Yusuf alaihissalam, maka apa? Fashtarahu sayyaratu minhum. Akhirnya apa? Kafilah ini membeli Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya. Membeli Nabi Yusuf dari saudara-saudaranya. Bithamanin bakhsin, dengan uang yang sedikit. Betul-betul uang yang sedikit. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, wa syarauhu bithamanin bakhsin darahima ma'dudatin wa kanu fihi minaz zahidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membeli Nabi Yusuf alaihi salam bithamanin bakhsin, yaitu dengan apa? Dengan uang yang sedikit, bakhs. Hanya darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham saja. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka tentang Nabi Yusuf ini termasuk di antara orang yang zuhud, gak butuh uang. Padahal apa? Nabi Yusuf alaihissalam ini kelihatan gulam yang mahal, anak yang mahal. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, li'annahu lam yakun lahum qasdu illa taghibuhu wa ib'aduhu an abihi. Karena tujuan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan untuk membunuh. Tujuan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam bukan membunuh, tapi tujuannya untuk menghilangkan Nabi Yusuf dari hadapan bapaknya, supaya cintanya kembali kepada saudara-saudaranya. Tidak hanya Nabi Yusuf alaihissalam yang dicintai. Makanya apa? Makanya saudara-saudara Nabi Yusuf seakan-akan apa? Orang-orang yang zuhud, gak butuh uang. Dan mengakunya apa? Mengakunya bahwasanya apa? Oh, ini hamba saya yang kabur. Ini yang disampaikan oleh Syekh Sa'di ketika beliau mengatakan walam yakun lahum qasdu fi akhdhi thamanihi. Bukan tujuannya untuk juga apa? Mengambil uangnya. Wal makna fi hadza, dan makna dari ini semua, anna sayyarata lamma wajaduhu azamu ay yusirru amrahu wa yaj'aluhu min jumlati badai'ihim allati ma'ahum. Tatkala kafilah tersebut mendapatkan Nabi Yusuf disembunyikan supaya jadi barang dagangan, akhirnya apa? Diam, pura-pura kafilah ini, sekelompok orang ini enggak tahu. Hatta ja'ahum, sampai apa? Ketika dia pura-pura enggak tahu, saudaranya Nabi Yusuf datang kepada kafilah tersebut, faza'amu annahu 'abdun abid, dan dia mengatakan apa? Ini hambaku yang kabur. Ini hambaku yang kabur. Fashtarahu minhum bidzalika tsaman. Akhirnya sudah, kamu beli saja ini hambaku yang kabur ini. Itu yang diucapkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Wastawtaqu minhum fihi la'alla yahrib. Dan diberi diberi pengertian kepada kafilah tersebut untuk apa? Hati-hati, jangan sampai ini kabur, ini anak. Ini yang ditarjihkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Meskipun di sana ada tafsir yang lain yang menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya karena kafilah ini dia nemu, akhirnya apa? Takut ketahuan bahwasanya itu adalah seorang hamba, dijuallah ke orang Mesir dengan jumlah yang sedikit, dengan uang yang sedikit. Jadi yang jual dengan uang sedikit yaitu kafilah yang nemu tadi. Itu tafsir yang lain. Akan tetapi Syekh Sa'di rahimahullah taala mentarjihkan bahwasanya yang menjual dengan dirham yang sedikit itu adalah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dijual, setelah Nabi Yusuf alaihissalam dilempar oleh saudara-saudaranya, diperjualbelikan jadi budak.
Gimana luar biasanya cobaan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang aslinya Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah orang yang mulia. Orang mulia Nabi Yusuf itu. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhul karim, ibnul karim, ibnul karim, ibnul karim. Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah saudara yang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia, anaknya orang mulia. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasa cobaan. Masa kecil dibuang oleh saudara-saudaranya dan diperjualbelikan jadi budak. Nabi Yusuf alaihissalam berjalan dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk dirinya. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam sampai di kota Mesir dan Nabi Yusuf alaihissalam dijual kepada salah seorang yang mempunyai kedudukan di dalam sebuah kerajaan, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang orang yang membeli Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-21, Allah mengatakan wa qala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwah. Asa ayyam fa'ana aw nattakhidahu walada. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 21 ini, Allah menceritakan tentang orang yang membeli Nabi Yusuf, salah satu anggota yang mempunyai kedudukan di kerajaan Mesir ketika itu. Wa qala alladzi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwah. Orang yang membeli, dia mengatakan kepada istrinya, akrimi mathwah, muliakan anak ini. Dia mengatakan kepada istrinya, asa, siapa tahu. Dia mengharapkan, asa ini, kalau antum nanti terus belajar bahasa Arab, asa ini adalah kalimat mengharap bahwasanya suatu saat ayyam fa'ana, siapa tahu nanti dia akan bermanfaat untuk kita sebagaimana budak-budak yang lain. Karena budak itu banyak manfaatnya. Disuruh-suruh, ya kan? Budak itu disuruh-suruh, dia mau bekerja. Itulah manfaat dari budak. Siapa tahu nanti dia akan bermanfaat seperti budak-budak yang lain. Au nattakhidahu walada, atau kita nanti akan mengambil dia sebagai seorang anak. Nah, di sini disebutkan bahwasanya apa? Ketika mereka mengatakan au nattakhidahu walada, menunjukkan bahwasanya mereka belum punya anak. Atau mereka nanti punya manfaat seperti yang apa? Manfaat anak. Dia akan berbakti kepada kita ketika apa? Ketika kita muliakan dia ketika masih kecil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusuf. Begitulah kami memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf alaihi salam fil ardi, di muka bumi, walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam yaitu ilmu wahyu. Dan perkaranya Allah Subhanahu wa taala selalu nafid, selalu berjalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wallahu ghalibun ala amrihi. Allah selalu menang terhadap perkaranya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pasti terjadi. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi apa? Kebanyakan manusia itu tidak mengetahui atas hal tersebut. Syekh Sa'di rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang ayat ke-21 ini. Beliau mengatakan lamma dhahaba bihi sayyaratu ila Misra wa ba'uhu biha. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam pergi bersama dengan rombongan tadi, dengan kafilah menuju ke Mesir. Wa ba'uhu biha, dan mereka menjual Nabi Yusuf alaihi salam kepada orang Mesir. Maka apa? Fashtarahu azizu Misr. Maka siapa yang membeli aziz? Yaitu orang yang mempunyai kedudukan di Mesir. Orang yang mempunyai kedudukan di Mesir. Falamma ashtarahu, maka tatkala
Orang tersebut membeli Nabi Yusuf alaihissalam a'jaba bihi. Mereka senang dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Siapa yang membuat hati orang ini senang kepada Nabi Yusuf alaihissalam? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan apa? Peringatan kepada kita bahwasanya apa? Hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadikan orang itu senang kepada kita atau orang itu enggak senang kepada kita. Terbukti kepada siapa? Kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Terbukti kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ingat dengan ceritanya Nabi Musa alaihissalam, bagaimana Fir'aun dia apa? Setiap ada anak laki-laki dari Bani Israel bunuh. Tapi ternyata apa? Ketika Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel, justru malah apa? Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa alaihissalam ditarbiyah, dididik mana? Di dalam kerajaan Fir'aun itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Nabi Musa dididik di dalam kerajaan Firaun. Dijadikan istrinya suka kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala lah yang mempunyai hati. Hati-hati itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen dicintai oleh orang, gak usah kita mengambil hatinya orang tersebut. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dan hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Dengan nawafil, dengan nafilah, dengan sesuatu yang sunnah." Sampai apa? Sampai aku cinta kepada hambaku. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah cinta kepada seorang hamba, kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memanggil malaikat Jibril. Allah memanggil malaikat Jibril dan mengatakan apa? Ya Jibril, inni uhibbu fulan fa ahibbu. Wahai Jibril, saya cinta kepada fulan, cintailah dia. Malaikat Jibril kalau sudah tahu bahwasanya Allah itu cinta kepada fulan, nada Jibril, innallaha ahabba fulan fa ahibbu. Allah cinta kepada fulan, maka malaikat Jibril berteriak di atas langit supaya apa? Ahlus sama cinta kepada orang tersebut. Nah, kalau sudah ahlus sama, penduduk langit cinta kepada orang tersebut, bagaimana? Maka ahlus sama pun berteriak, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbu. Allah cinta kepada fulan, maka cintailah. Sehingga apa? Diletakkan qabul di muka bumi ini. Orang akan menerima dirinya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita, Rasulullah kabarkan kepada kita melalui hadis qudsinya. Betapa banyak kita itu pengen orang lain itu cinta kepada kita, tapi kita terus menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen istri kita cinta sama kita, cuma dikasih apel terus. Ya kan? Kasih air terus, bukan seperti itu. Tapi kalau kita pengen istri kita, anak kita, keluarga kita cinta kepada kita dengan cinta yang benar, dekatkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, istri kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, anak kita dekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah akan tumbuh cinta yang benar. Dan mereka pun akan cinta kepada kita dengan cinta yang benar. Bukan hanya sekedar, mas pokoknya aku cinta kepadamu cinta mati. Baru suaminya mau melakukan ketaatan kepada Allah, wis mas saya gak jadi cinta. Kamu mau melakukan ketaatan, apa ketaatannya? Poligami. Kan taat juga sama Allah, wis gak jadi cinta. Kan seperti itu. Ya apa enggak Pak? Jadi ini yang harus betul-betul kita perhatikan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam menjelaskan kepada kita ketika Nabi Yusuf alaihi salam dijual kepada orang yang mempunyai kedudukan di Mesir, a'jaba bihi, dia senang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Senang kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa yang menjadikan orang yang membeli ini senang langsung kepada Nabi Yusuf? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sampai senangnya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan kepada istrinya, akrimi mathwah, muliakan dia, muliakan Nabi Yusuf alaihissalam.
Kenapa? Karena dia melihat Nabi Yusuf ini alaihissalam ini, dia mempunyai ganteng. Nabi Yusuf alaihissalam punya sesuatu yang lebih dibandingkan yang lain. Makanya muliakan dia. Siapa tahu ayyam fa'ana, siapa tahu dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Entah dia bermanfaat seperti budak atau dia bermanfaat seperti anak. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullahu taala beliau mengatakan imma ayyan fa'ana kanafil abidi bi anwa'il khadami wa imma an nastamti'a fihi istimta'ina bi auladina. Siapa tahu kita bisa memanfaatkan seperti anak kita. Kemudian wala'alla dzalika annahu lam yakun lahu mawalad. Karena apa? Sepertinya kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala keduanya belum mempunyai anak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Begitulah kata Allah Subhanahu wa taala, kami letakkan atau kami berikan kedudukan bagi Nabi Yusuf alaihi salam di muka bumi ini. Kama yassarna lahu ayyashtarihi azizu Misr wa yukrimuhu hadzal ikram ja'alana hadza muqaddimatun litamkinihi fil ardi min hadzal tariq. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, sebagaimana kami mudahkan bagi Nabi Yusuf alaihi salam dibeli oleh orang yang mempunyai kedudukan di Mesir, dan Nabi Yusuf alaihissalam dimuliakan dengan semulia-mulianya oleh orang yang membelinya tersebut, kami juga telah menjadikan ini sebagai muqaddimah. Ini sebagai apa? Pembukaan bagi Nabi Yusuf untuk kami letakkan Nabi Yusuf di muka bumi ini menjadi orang yang terhormat. Ini muqaddimah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Seperti yang Anda sampaikan di pertemuan yang terakhir kalau enggak salah. Anda sampaikan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan seseorang, Allah Subhanahu wa taala proses orang tersebut. Diproses. Sama seperti halnya Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan ini baru muqaddimah. Ini baru pembukaan. Bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam pembukaannya sudah luar biasa. Allah Subhanahu wa taala pengen mengangkat derajat Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi apa? Diproses dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimusuhi sama saudara-saudaranya, dibuang, dijual beli. Ini proses. Untuk apa? Untuk menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam menjadi orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baru dapat ujian sedikit, baru dapat cobaan sedikit, mau diproses oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah gagal terus. Gimana kita mau menjadi orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, apa kata Allah? Alif lam mim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim. Apakah manusia menyangka ayyutraku bahwasanya mereka akan ditinggalkan setelah mereka mengatakan amanna wa hum la yuftanun, enggak diuji oleh Allah? Enggak mungkin. Semakin seseorang itu mengaku beriman, semakin seseorang itu mengaku bahwasanya dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tujuannya untuk apa? Allah mengatakan walaqad fatanna alladziina min qablihim. Kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, supaya kami tahu siapa yang jujur keimanannya, wala ya'lamannal kadzibin, siapa yang bohong di dalam keimanannya. Semuanya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita di dunia ini semuanya adalah ujian. Seperti yang sudah kita pelajari di wasiat Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kita harus sadar bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di dunia. Dunia adalah merupakan darul ibtila, darul imtihan, darul fitnah. Dunia itu adalah merupakan tempat kita diuji, tempat kita mendapatkan fitnah, mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dunia, dan kita sadar kita itu sekarang berada di dunia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mengatakan di dalam hadisnya, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta kepada suatu kaum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak ujian, disitulah berarti menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Ujian kita macam-macam. Ada yang diuji lewat ekonomi, ada yang diuji lewat istri, ada yang diuji lewat anak, ada yang diuji lewat banyak macam. Akan tetapi dengan ujian-ujian ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyablu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalannya? Dengan ujian-ujian seperti ini, siapa yang paling baik amalannya, masih bisa tetap beramal, masih bisa tetap thalabul ilmi, masih bisa tetap ngaji dengan ujian-ujian yang begitu banyak. Jangan nunggu, nah Ustaz, nanti anak belajar bahasa Arabnya kapan? Kalau nunggu pensiun, Ustaz. Ustaz, anak nanti belajarnya kapan? Kalau sudah enggak sibuk, Ustaz. Ya enggak ada sibuk itu enggak akan pernah selesai. Terus menerus kita itu akan namanya sibuk. Maka ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala jadikan pembukaan bagi Nabi Yusuf alaihi salam untuk Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat derajat Nabi Yusuf, diuji dulu. Dan kita lihat bagaimana para anbiya, ujiannya para anbiya luar biasa. Ujiannya para anbiya sangat banyak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddul bala al-anbiya, tsummal amsal, tsummal amsal fal amsal. Ujian yang paling berat itu pasti diberikan kepada siapa? Anbiya. Kemudian setelahnya. Maka orang yang paling banyak ujian itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi dirinya tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita, jangan apa? Jangan terus-menerus mengeluh. Selesaikan ujian Allah Subhanahu wa taala itu satu persatu dengan kaedah-kaedah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kaedahnya sangat mudah. Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala apa? Kalau diuji bersabar. Kalau diberi nikmat bersyukur. Kalau jatuh ke dalam maksiat istighfar. 3 hal ini kita enggak akan pernah lepas dari 3 hal ini. Kalau kita enggak dapat ujian, ya kita dapat nikmat. Kalau kita nggak dapat dua-duanya, ya kita jatuh dalam yang namanya maksiat. Tinggal kita, oh ya saya sekarang lagi diuji apa? Oh saya sekarang diuji susah. Ya udah sabar, saya terus beramal. Saya sekarang lagi diuji nikmat. Alhamdulillah rezeki lancar. Meskipun rezeki lancar, saya tetap ibadahnya juga harus kuat. Bukan malah apa? Rezeki lancar, alhamdulillah. Sekarang waktunya saya senang-senang. Enggak. Justru apa? Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi. Seperti itulah kami meletakkan Nabi Yusuf alaihi salam, menempatkan Nabi Yusuf alaihi salam di muka bumi ini. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Dan kami mengajarkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam dari ta'wil ahadits, mulai diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ujian ketika Allah Subhanahu wa taala mau meletakkan Nabi Yusuf alaihi salam, mau ditempatkan Nabi Yusuf alaihi salam, diajarkan ilmu. Kenapa? Karena kalau yang namanya ujian tanpa dibarengi ilmu, gak karu-karuan, Pak. Orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tapi gak punya ilmu, bisa menyelesaikan urusannya dengan apa yang diridhoi oleh Allah? Gak bisa. Semakin seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya juga harus ditambah. Wis pokoknya enggak apa-apa Ustaz, saya diuji terus. Tapi enggak belajar-belajar. Akhirnya gagal terus dalam ujian. Harusnya sabar, enggak sabar, gagal. Harusnya bersyukur, enggak bersyukur, gagal. Kenapa? Karena enggak tahu tentang ilmunya Allah. Enggak bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dari ujian-ujian tersebut. Coba kita lihat, Allah gandengkan antara makanna Yusuf dengan apa? Walinu'allimahu. Ketika Allah pengen meletakkan Nabi Yusuf, menempatkan Nabi Yusuf di satu tempat,
Allah tambah ilmunya Nabi Yusuf. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mau mengangkat derajat seseorang, ilmunya juga Allah Subhanahu wa taala barengkan. Digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu juga kita. Ketika kita mendapatkan ujian-ujian setiap harinya, ujian itu nggak akan pernah berhenti kepada kita. Tapi kok ilmunya kita berhenti terus, nggak nambah-nambah ilmunya. Gimana kita mau lolos dari ujian? Gimana kita mau berhasil dari yang namanya ujian? Setiap harinya kita mendapatkan ujian, ilmu juga tiap hari harus nambah. Supaya kita tahu hikmah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ujian-ujian tersebut. Oh, Allah menguji kita seperti ini, pasti ada hikmahnya. Oh, Allah menguji kita seperti ini, pasti ada ibrah, ada hikmah di balik, ada pelajaran di balik ujian tersebut. Kapan itu kita bisa mengambil seperti itu? Ketika ilmu ditambah, ilmu ditambah, ilmu ditambah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bukan hanya sekedar saya tempatkan Nabi Yusuf tanpa ilmu, enggak. Akan tetapi apa? Walinu'allimahu min ta'wilil ahadits. Nabi Yusuf alaihissalam diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Idz baqiya la syaghla lahu wa la hamma lahu siwal ilm, sara dzalika min asbabi ta'allumihi ilman katsiran. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam di Mesir, dia hidup bersama raja yang ada di Mesir, orang yang mempunyai kedudukan di Mesir. Akhirnya apa? Akhirnya waktunya punya banyak waktu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala ajarkan Nabi Yusuf alaihissalam, mulai diajarkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ilmil ahkam wa ilmi takbir, dari ilmu hukum-hukum, dari ilmu takbir mimpi. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang tauhid. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika nanti di penjara, pertama kali yang didakwakan apa? Tauhid. Sebelum mentakbir mimpi, diajarkan dulu tauhid kepada dua orang yang nanti akan sampai di tafsir tersebut. Maka wallahu ghalibun ala amrihi, ay amruhu ta'ala nafidun. Yaitu apa? Perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu berjalan. Perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu akan selalu menang. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, pasti akan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau ingin sesuatu kun fayakun. Terjadilah maka terjadi. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti apa? Pasti terjadi. La yubtiluhu mubtil wa la yughlibuhu mughalib. Gak akan pernah dikalahkan perkaranya Allah dan juga tidak akan pernah dibatilkan. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Lupa dengan kudrahnya Allah, lupa dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian falidzalika yajri minhum wa yasduru ma yasdur fi mughalabati ahkamillahi al-qadariyah wa hum a'jazu wa ataf min dzalik. Maka apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan pasti terjadi di alam semesta ini. Allah pengen hujan ya hujan, Allah pengen panas ya panas. Allah Subhanahu wa ta'ala pengenkan sesuatu pasti terjadi. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah suruh belum, Pak? Belum. Masih bisa diteruskan kan satu ayat ya? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, walamma balagha ashuddahu, maka tatkala Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah sampai ashuddahu, sudah sampai titik dewasanya, sudah kuat. Sudah kuat. Nabi Yusuf alaihi salam atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan kepada Nabi Yusuf itu hukman wa ilma. Di sini Nabi Yusuf alaihi salam diangkat menjadi seorang nabi. Wa kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, walamma balagha ay Yusuf, maka tatkala Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah sampai asyuddahu, yaitu apa? Kamalu quwwatihi al-ma'nawiyyah wal hissiyah. Sudah kekuatan Nabi Yusuf itu sudah sampai, baik secara maknawi ataupun secara hissi. Kekuatan Nabi Yusuf secara ilmu sudah kuat di dalam hatinya, dan kekuatan Nabi Yusuf alaihi salam itu sudah kuat secara jasadnya.
Jasadnya kuat, hatinya kuat. Ini orang yang dua-duanya dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dilatih dengan ilmu. Jasadnya dilatih dengan apa? Dengan cobaan-cobaan. Dua hal ini harus kuat. Kita itu, masya Allah, latihan game nge-gym terus, badannya dikuatin, hatinya melempem. Hatinya nggak pernah diisi dengan ilmu. Hatinya nggak pernah diisi dengan Al-Quran. Hatinya nggak pernah diisi dengan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika senang dengan orang yang hatinya kuat, diisi. Para sahabat itu bukan hanya diisi latihan manah, latihan berkuda, bukan. Tapi hatinya juga harus dikuatkan. Para sahabat itu juga dikuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya. Maka dua hal ini yang harus betul-betul kuat di dalam perjalanan seseorang itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Yusuf alaihi salam ketika diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walamma balagha asyuddahu, disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, tatkala sudah sampai kekuatan Nabi Yusuf, bukan hanya kuat badannya, tapi apa? Kuat secara makna dan kuat secara hissi. Hatinya juga sudah kuat. Kenapa? Sudah diisi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasaluha li ayyatahammal ahmal ats-tsaqilah, dan sudah siap untuk membawa beban yang berat. Membawa beban yang berat. Para anbiya bebannya berat, bawa ilmu. Bebannya berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sanulki 'alaika" apa Pak? Qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau, melemparkan kepada engkau wahai Muhammad, qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Al-Qur'an itu berat, Pak. Ilmunya berat. Hati harus siap. Hati harus siap. Kalau hati sudah siap, badan juga harus siap. Harus siap beribadah, harus siap jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara jihad di jalan Allah apa? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu, ngafal, ya kan? Itu dibutuhkan jasad yang kuat. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam sudah mampu untuk membawa sesuatu yang berat, minan nubuwati war risalah, dari kenabian dan risalah, maka apa? Atainahu hukman wa ilma. Maka kami beri kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu apa? Ja'alnahu nabiyyan rasulan. Diberi hukum, diturunkan hukum-hukum, dan diberikan ilmu kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Diangkat menjadi seorang rasul. Wa aliman rabbaniyan, dan dijadikan Nabi Yusuf alaihi salam itu menjadi seorang muallim, yaitu seorang alim, seorang yang membawa ilmu dan rabbani, dan mau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Dan inilah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala ketika mau mengangkat Nabi Yusuf alaihi salam, ilmu yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya juga harus dikuatkan. Karena derajat seseorang itu akan diangkat oleh Allah kalau ilmunya juga nambah ilmunya tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah senantiasa akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau mengangkat derajat seseorang, ilmunya juga akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihi salam mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Nabi Yusuf juga diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Atainahu hukman wa ilma. Kami beri hukum dan kami beri apa? Ilmu kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang selalu berbuat baik fi ibadatil khaliq bi badlil juhdi wan nushi fiha. Yaitu orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah dan menasihati di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila ibadillah, begitu pula berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bi badlin naf'i wal ihsani ilaihim. Nu'tihim min jumlatil jazaa'i ala ihsanihim ilman nafi'an. Berbuat baik
bukan hanya kepada manusia, tapi juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang kalau sama orang lain baik, masya Allah, orang itu baik. Sama orang lain membantu, sama orang lain senyum, berbuat baik ke sesama makhluk. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala enggak berbuat baik. Enggak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin, begitulah kami membalas orang-orang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, bukan hanya baik kepada Allah, tapi juga baik kepada makhluk. Bukan hanya baik kepada makhluk, tapi juga berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ihsan itu harus dua-dua. Ada orang masya Allah berbuat baik, ibadahnya sama Allah luar biasa. Ibadahnya sama Allah luar biasa, ngajinya mantap. Tapi apa? Suka nyakitin orang lain, entah dengan mulutnya, entah dengan perbuatannya. Ada kebalikannya, orang sama orang lain masya Allah luar biasa baiknya. Tapi apa? Gak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Makanya seseorang itu harus digabungkan dua hal tersebut. Yaitu apa? Berbuat baik kepada Allah dengan beribadah kepada Allah dengan benar, dan berbuat baik kepada hamba. Maka wadalla hadza ala anna Yusufa waffa maqamal ihsan fa'atahu Allahul hukma bainan nas wal ilmal katsir wan nubuwah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Yusuf itu sampai derajat ihsan. Kenapa? Allah mengatakan wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami membalas orang-orang yang baik, yang muhsin. Dan ini menceritakan Nabi Yusuf alaihi salam. Masih ingat ya Pak ya? Derajat Islam ada berapa? Ada berapa Pak? Ada 3. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, kita disuruh untuk meningkatkan terus sampai kita derajat ihsan ini. Lah Nabi Yusuf alaihi salam itu apa? Tingkatannya sudah sampai ihsan. Dan yang disebutkan oleh para ulama, gak mungkin seseorang itu sampai derajat ihsan, tingkatan yang paling tinggi, kalau ilmunya itu gak di upgrade, gak ditingkatkan terus. Kita masa iya terus-terusan Islam terus, harus ditingkatkan. Supaya kita menjadi iman, ilmunya harus ditambah. Supaya kita mau menjadi ihsan, ilmunya juga harus ditambah. Makanya apa? Thalabul ilminya harus dikencengin. Menuntut ilmunya harus dikencengin. Harus betul-betul dikuatkan di dalam menuntut ilmu. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah sedikit yang bisa kita ambil di kesempatan yang berbarokah ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.